Banyak yang bilang bahwa campak itu biasa, nanti juga sembuh sendiri. Ini dia faktanya. Gejala awal dari campak adalah panas tinggi, ya bisa sampai 40 derajat Celcius, kemudian batuk pilek, mata merah. Jadi sama seperti penyakit ISPA pada umumnya. Tetapi nanti setelah muncul ada ruam kemerahan atau bercak kemerahan yang dimulai dari belakang telinga gitu ya, baru nanti kita mungkin curiga, oh ini jangan-jangan campak. Ya, biasanya campak setelah gejala awal, kemudian kita sebut dengan ada fase erupsi, di mana munculnya merah-merah mulai dari belakang telinga ya, atau di garis rambut, kemudian ke muka gitu ya, sampai di dada. Kadang-kadang orang tua juga nggak tahu, tiba-tiba aja dok merah gitu. Tapi kita lihat waktu awal-awal adalah di daerah anggota atas bagian di bagian atas, kemudian ke perut, kemudian sampai ke kaki ya. Dan itu kondisi badan masih panas tinggi dan juga batuk pileknya kemudian tambah keras. Nah, bercak kemerahan pada campak itu khas banget. Itu munculnya dari belakang telinga, kemudian ke muka gitu ya, badan, kemudian kaki dari beberapa hari, dan menghilangnya juga seperti mulai dari awal, dari atas sampai ke bawah, dan dia juga agak menghitam. Tetapi kalau merah pada alergi, dia itu merahnya itu kadang-kadang gatal sekali gitu ya. Kalau dicampak nggak terlalu gatal sekali, bahkan seperti bentol-bentol. Dan kalau alergi tidak selalu disertai demam, dan juga bentol-bentolnya itu biasanya ada pemicunya gitu. Jadi membedain dengan alergi. Campak sangat menular ya, lewat percikan, ludah atau droplet, dan juga udara saat penderita batuk, atau juga kontak langsung. Kita merawat pasien campak misalnya ya, atau ada anak yang lain yang berkunjung menengok anak yang kena campak, itu bisa terkena. Nah, campak berbahaya bukan hanya karena ruamnya, tetapi dia adalah komplikasi dari campak itu sendiri. Misalnya pada bayi kecil biasanya sering terjadi pneumonia atau radang paru-paru sampai terjadi gagal napas. Yang kedua adalah sering disertai dengan diare, dan diare disertai dengan dehidrasi berat, dia juga bisa menimbulkan sampai kematian. Kemudian juga termasuk radang otak. Nah, untuk radang otak ini bisa menjadi perhatian orang tua. Itu bisa muncul kemudian 7 sampai 10 tahun kemudian setelah anak itu kena campak. Karena dia virus campak itu bisa dorman atau tidur di otak. Untuk campak tidak ada obat karena dia virus, memang bisa sembuh sendiri. Tetapi biasanya kita obatin adalah simptomatis, kasih obat demam, untuk batuk pilek. Apabila terbukti ada infeksi bakteri, kita obatin dengan antibiotik. Yang penting adalah nutrisi, kemudian cairan, dan istirahat total. Anak sakit campak perlu diberikan vitamin A, karena vitamin A itu melindungi mukosa, terutama untuk mata, kemudian juga untuk saluran cerna, sehingga mencegah terjadinya diare yang berat. Anak yang terkena campak boleh mandi, asalkan jangan pada saat panas tinggi. Jadi sebaiknya juga mandi dengan air hangat supaya kulit lebih bersih dan membuat anak lebih nyaman. Anak masih bisa terkena campak, tetapi kecil kemungkinannya. Itu tergantung dari daya tahan tubuh dan juga virulensi dari virus. Kalau dia kena, jadi lebih ringan, dan kemudian juga risiko untuk komplikasi sangat kecil sekali.
Anak yang menderita campak sebaiknya dibawa ke rumah sakit bila anak itu panas tinggi, kemudian juga ada sesak napas, kejang, atau kesadaran menurun. Jadi anaknya lemes, dipanggil-panggil nggak mau, gitu ya. Atau diare yang terus menerus sehingga anaknya lemes, dehidrasi berat. Dan juga pada anak-anak yang mengalami malnutrisi atau gizi kurang, apalagi gizi buruk, segera dibawa ke rumah sakit. Jadi semua anak yang terkena campak sebaiknya setelah 3 bulan terkena campak perlu divaksin ulang. Karena pada saat kena campak semua sistem kekebalan tubuh itu menurun dengan drastis. Apalagi anak-anak yang belum pernah kena campak, jadi belum vaksin campak maksud saya. Kalau sudah kena campak 3 bulan setelahnya harus divaksin. Jadi ada demam tinggi, batuk pilek, mata merah, api ruamnya mulai dari belakang telinga, berlanjut muncul pada anak pada saat panas tinggi. Jangan lupa konsultasikan ke dokter, jangan-jangan itu campak. Terima kasih ya sudah menonton sampai habis. Yuk bantu sebarkan informasi ini dengan cara klik, share, supaya informasi ini bisa menjangkau lebih banyak lagi. Sekian ya Sobat Bio, sampai jumpa di Q&A selanjutnya.